selalu berdoa semoga anak-anak muda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah masih bersemangat untuk belajar online hari ini? Oke, Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Oke, sudah siap dan bersemangat ya anak-anak? Agar anak-anak semakin bersemangat lagi dalam belajar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Nah, silahkan ikuti Bunda ya. Semangat belajar, tak kenal menyerah. Belajar tematik sungguh menyenangkan. Siapkan bukunya, buka tema 9. Kita akan belajar modernisasi. Baik anak-anak, sesuai dengan lirik lagu tadi, hari ini kita akan belajar tematik, materinya tentang modernisasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak bisa menyiapkan buku tematiknya ya. Bisa dibuka buku tematik tema 9 di halaman 27. Bagaimana? Apakah sudah siap? Bagus sekali. Nah, apabila anak-anak sudah siap, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semuanya silakan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah ini silakan anak-anak bisa menyimak video materi tematik berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar modernisasi. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Anak-anak, kita tentunya sudah sering mendengar kata modern. Modern adalah sesuatu yang bukan bersifat tradisi. Lalu, apa itu modernisasi? Modernisasi merupakan proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju atau modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentunya akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Nah, anak-anak, berikut adalah ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, mau menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, ada perencanaan dan perhitungan yang matang. Yang kelima, rasa percaya diri tinggi serta percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, menghargai orang lain melalui prestasinya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai modernisasi di bidang teknologi. Seiring berjalannya waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah digantikan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Contohnya adalah sebagai berikut. Mesin ketik digantikan dengan laptop, kerbau untuk membajak sawah digantikan dengan traktor, setrika arang digantikan dengan setrika listrik. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim surat. Dahulu kita berkomunikasi dengan menulis surat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya modernisasi di bidang komunikasi, saat ini komunikasi bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja dengan mudah menggunakan sosial media.
Modernisasi dalam bidang teknologi dan komunikasi tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Berikut adalah dampak positif dari modernisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan kualitas yang tinggi. Dan yang keempat, membantu pendistribusian barang hasil produksi. Nah, anak-anak, adapun dampak negatif modernisasi di bidang teknologi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesenjangan dalam masyarakat. Yang kedua, menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ketiga, masuknya pengaruh asing yang kurang sesuai dengan norma masyarakat. Yang keempat, pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dan yang kelima, meningkatnya pengangguran, tindak kekerasan, dan kriminalitas. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai modernisasi di bidang budaya. Contoh dari modernisasi budaya adalah sebagai berikut. Dahulu, anak-anak bermain permainan tradisional seperti engklek, congklak, peta umpet, dan lain-lain. Namun, sekarang permainan tersebut sudah tergantikan dengan permainan yang lebih modern. Selain itu, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi, misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya, seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval atau JFC, yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap budaya masyarakat. Dampak positif dari modernisasi adalah yang pertama, menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Yang kedua, cara berpikir masyarakat menjadi lebih maju. Adapun dampak negatif dari modernisasi adalah yang pertama, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang ada. Yang kedua, adanya kesenjangan budaya. Dan yang ketiga, masuknya budaya luar seperti individualisme, konsumerisme, dan hedonisme yang dapat mengancam jati diri bangsa. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa itu individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Modernisasi di bidang transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Berbagai jenis alat transportasi semakin canggih dan dapat dijangkau dengan mudah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai transportasi darat. Alat transportasi darat tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya antara lain sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sedangkan alat transportasi darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Nah, anak-anak, berikut adalah dampak modernisasi terhadap transportasi darat. Dampak positif. Yang pertama, memudahkan mobilitas barang dan orang. Yang kedua, membuka peluang usaha. Yang ketiga, lebih hemat waktu. Yang keempat, mempermudah pendistribusian barang. Dan yang kelima, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan.
Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan polusi udara. Yang kedua, menyebabkan kemacetan. Yang ketiga, minyak bumi menjadi berkurang atau langka. Yang keempat, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Dan yang kelima, berkurangnya area hijau atau pertanian. Transportasi air. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Transportasi udara. Masyarakat pada zaman dahulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Sekarang terdapat berbagai jenis alat transportasi udara, antara lain helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Berikut adalah dampak modernisasi terhadap transportasi air dan udara. Dampak positif. Yang pertama, dapat mengangkut lebih banyak muatan. Yang kedua, waktu tempuh lebih cepat. Yang ketiga, dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang jauh dan sulit dijangkau. Yang keempat, meningkatkan perekonomian. Dan yang kelima, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, tingkat kenyamanan hidup berkurang, terutama pemukiman di sekitar bandara. Yang ketiga, menimbulkan polusi udara atau pencemaran udara. Yang keempat, menyebabkan polusi suara. Dan yang kelima, berkurangnya area hijau atau lahan produktif. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi dampak modernisasi? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, bersikap selektif terhadap pengaruh modernisasi. Dan yang kelima, mencintai budaya bangsa sendiri. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Setelah ini mari kita mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuisnya dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Semangat selalu anak-anakku, di Teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video dari Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi tentang modernisasi dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, setelah ini silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, sungguh-sungguh, dan teliti ya, agar hasilnya dapat memuaskan. Nah, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anak, silakan anak-anak untuk tetap menjaga sholat lima waktunya, menjaga sholat sunnahnya, murojaah, menjaga kesehatan dan juga kebersihannya ya. Tak lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah ya nak. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Naktatim bilhamdalah, alhamdulillah. Tetap semangat anak-anak, di Teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.